Cari yang hitam, sebagai tangga kelapa. Nggak usah takut, karena mereka itu tidak mengganggu, justru mereka itu menjaga. Selamat bertemu kembali dengan perjalanan Sihawuk. Kali ini perjalanan Sihawuk mengunjungi salah satu situs yang berada di Desa Sanding Taman, yaitu situsnya yang bernama Cidehem. Nah, nanti mungkin yang akan lebih jelasnya, nanti ada yang mengelola di sini untuk memberikan penjelasan. Jangan lupa untuk perjalanan Sihawuk subscribe. Ditunggu perjalanan Sihawuk. Subrek, mantap. Subrek. Teman-teman perjalanan Sihawuk, Cidehem merupakan kulah mata air yang konon sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mata air Cidehem yang berada di kerimbunan Bukit Dusun Citaman, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sampai saat ini belum banyak yang mengetahui dan memiliki nilai historis yang dipercaya masyarakat setempat sebagai peninggalan nenek moyang dahulu kala. Percaya atau tidak, menurut Mang Atong, penjaga tempat tersebut, mata air ini disebut Cidehem karena airnya akan terlihat bergejolak keluar ketika ada orang yang berdehem seperti Selain airnya yang jernih, segar, dan menarik siapa saja untuk berenang mandi di sana, banyak hal lain yang menarik dari kulah Cidehem ini. Mata air Cidehem berada di kaki Bukit Pasaleman yang di puncaknya terdapat beberapa situs yang dikeramatkan. Pasaleman berasal dari kata salem yang asalnya dari kata silem atau tilem, yaitu menghilang. Dalam pandangan Sunda kuno, tilem memiliki kaitan dengan mokteng, lumahing, atau ngahiang, yaitu sebagai sebutan bagi seseorang tokoh yang telah meninggal. Cerita sejarah folklor tentang keramat Cidehem ini berhasil tim perjalanan Sihawuk kumpulkan dari beberapa sumber. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Raden Auwus Cakradinata, bahwa Cidehem merupakan saksi bisu kisah cinta dua dunia antara Prabu Cakradewa dan seorang bidadari dari dunia lain. Berikut cerita sejarah folklor tentang keramat Cidehem ini yang berhasil tim perjalanan Sihawuk kumpulkan dari beberapa sumber. Ya, Cidehem tidak terlepas dari sejarah Panjalu, terutama pada zaman Prabu Cakradewa. Disinilah patilasan dari Prabu Cakradewa, di Cidehem. Dengan sejarah Panjalu bahwa di sini beliau bertemu dengan seseorang yang tidak mungkin beliau bersatu, dan akhirnya beliau diidentikan dengan tempat pemandian Cidehem. Jadi cerita yang berkembang tentang kisah cinta Prabu Cakradewa dengan itu dari Kahyangan, putri dari Kahyangan. Oh, iya. Ya, memang adanya sejarahnya di sini, dan beliau tidak mungkin untuk bersatu karena udah beda alam. Ya, yang akhirnya putri Kahyangan itu sangat mencintai beliau. Setiap datang beliau ke sini diidentikan dengan Prabu Cakradewa kalau memanggil beliau sambil berdehem gitu kan. Gitu ya. Oh, jadi itu cikal bakalnya Ya, Cidehem. cikal bakalnya itu ya. Makanya sampai sekarang dari sejarah-sejarah itu juga masih kuat untuk daerah Panjalu ini. Oke. Sumber lain, Mang Atong, penjaga sekaligus pengelola situs Cidehem ini mengatakan,
Ya mungkin ini dari awal cerita turun temurun, dulunya di sini salah satu pertama manusia yang berada di daerah sini yang adanya di Pasaleman yang bernama Sang Hyang Jagatnata Tirta Sukma. Beliau pertama di sini, kalau zaman sekarang buara mungkin ya kalau daerah sini ya yang pertama ada manusia ya di Pasaleman ini. Nah ceritanya ini Cidehem dari salah satu istrinya pingin mandi nggak ada air, yaitu dari Kayangan Ibu Sinta Warman. Cuma dari zaman kesininya dipakai juga untuk bebersih untuk para santri-santri yang ada pesantren di sini. Kan dulunya ada pesantren Syekh Abdul Manaf, ada pesantren Haji Manaf. Nah ini dipakai berwudu, bebersih ya di sini. Tempat tepatnya dulu sembahyangnya ada tajuk si Taman Kolot. Sementara yang berkunjung ke sini dari mana saja gitu, yang datang ke sini? Ya alhamdulillah ini udah dari jauh-jauh udah pada banyak sini. Dari Jakarta, Kuningan, Jawa, kebanyakan jauh-jauh sini. Ada lagi yang saya ingin tanyakan, di sekitar sini ada tempat pemakaman para leluhur atau bagaimana? Tidak ada? Kalau pemakaman nggak ada, cuma adanya petilasan aja. Yang di atas disebutnya Gunung Lingga, ya Pasaleman itu adanya petilasan Sang Hyang Jagatnata dulunya. Mungkin dari sini sekitar 300 meteran lah naik. Jadi teman-teman, mungkin kalau ini bekas pemukiman dulunya, sementara memang di sini tidak ada makam, ini hanya makom tempat. Kalau makam itu tempat pemakaman, penguburan. Memang di sini tidak ada karena memang sifatnya daripada begawan atau para leluhur itu selalu berpindah-pindah. Jadi yang meninggalkan tempat ini sebetulnya mungkin di pemakamannya di tempat lain. Itu jadi kita hanya berziarah ke sini mengenang, bertapakur untuk mengingat jasa-jasa beliau karena memang di sini sebagaimana penjelasan tadi ini adalah bekas tempatnya dulu para santri. Jadi silakan untuk teman-teman yang merasa penasaran ataupun ingin mengenang tentang keberadaan Cidehem ini, silakan datang. Tempatnya ada di Desa Sanding Taman, itu antara Panjalu Kawali di pertengahan, kurang lebih dari Panjalu sekitar 10 kilo, kalau dari Kawali itu sekitar 12 kiloan. Ditambah ini juga kalau orang tinggal dibuka di situsnya itu ada situs Cidehem. Langsung Pemungutan kagali-gali itu mah. Orang jangan ke sana, jangan mengadakan perusakan. Itu intinya. Kalau zaman dulu mah upama menuju di ini dirawatkan mah orang ibarat mengajaga lembur teh namanya teh Situmang baheula. Situmang. Ya mau hideung teh ya malam Selasa malam Sabtu teh keliling lembur kapung kurma. Situmang teh singkatan Ratu Resi Rama Hyang. Aman untuk kolot baheula mah teu aya bangsa, teu aya naon. Kejadian aneh yang pernah terjadi di sini. Terus ada warga sini ke sini duduk tawasu berempat yang ternyata yang didudukinya ular. Ular itu melingkar ini semut. Ini bukit itu ular. Dikelilingi ular. Terus yang tadi yang kereta kencana? Yang kereta kencana itu anak-anak pada mandi jam 8 pagi-pagi mau mandi, ada kereta kencana di sini. Tapi orangnya nggak ada, kata anak-anaknya. Tapi keretanya kelihatan sama semuanya. Jam 8 pagi itu? Iya, jam 8 pagi. Berarti pelurah di sini masih terbilang asli ya, sangat gitu. Kalau dibilang sangat, enggak. Jadi bisa dikatakan ini masih sering dikunjungi lah. Masih sering dikunjungi. Masih aktif. Kalau yang namanya sangat itu kadang-kadang mengganggu. Nah, ini kan enggak. Identiknya menakutkan. Kalau sangat. Di sini juga anak-anak yang pada mandi alhamdulillah nggak apa-apa, kecuali udah kelewat batas, udah ini, nah itu baru. Selain hal-hal mistis yang sering terjadi di tempat ini, Cidehem memiliki panorama alam tersembunyi yang luar biasa dan unik. Selain memiliki keunikan, mata air ini juga bisa dijadikan sebagai tempat pemandian dengan sensasi dingin, karena air ini bersumber dari kaki pegunungan.
Di pinggir kulah juga terdapat sebuah pohon beringin rindang yang menutupi bagian atas kolam, sehingga suasana menjadi teduh dan segar. Kebetulan ini kami lagi berkunjung ke suatu tempat yang begitu adem, ini menyejukkan hati, bertambah keyakinan diri bahwa segala sesuatu ada dampak. Begitupun di lokasi ini Cidehem, menurut keyakinan orang sekitar bahwa ini merupakan dulunya tempat bersucinya salah satu penyebar Islam di daerah Panjalu secara umumnya, seorang sek, dan di sini diyakini bahwa tempat ini begitu karomah, memiliki nilai-nilai luhur dan perlu kita sikapi dengan arif, yang mana tempat ini kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu ini udah luar biasa. Kalau dulu ini tidak terpelihara, kalau sekarang nampaknya ada saudara kita, rekan kita yang peduli akan tempat ini, dan terima kasih pula kepada beliau yang telah mengurus, memelihara tempat ini. Dan memang tempat ini hendaknya dijaga, dilestarikan, karena ini merupakan salah satu bukti bahwa syiar Islam betul-betul di daerah Panjalu ini terjadi, tidak serta-merta Islam. Dan kita juga bisa mandi di sini, bersuci, membersihkan diri secara lahir, secara batin. Yang paling utama adalah sucikanlah diri kita. Itu, dan nampak ini rekan-rekan para pemuda pun menikmati akan sejuknya dan jernihnya air Cidehem ini. Mensakralkan suatu tempat larangan atau keramat bukan berarti disembah-sembah, dipuja-puja, diberi sesajen dan kemenyan untuk para penghuni goib di sekitar tempat tersebut. Bukan juga dibangun bermewah-mewah, tetapi dirawat, dirumat, dan dijaga keasliannya supaya tempat warisan karuhun tersebut bisa tetap bermanfaat sebagai sumber air bagi masyarakat, menjaga kearifan lokal, dan tetap memiliki nilai sejarah yang bisa menjadi pedoman anak cucunya dalam menemukan jati dirinya. Mengenal diri, maka akan mengenal penciptanya. Pesan saya untuk pelestarian situs, ya kita menjaga, memelihara patilasan-patilasan para leluhur kita. Walaupun bagaimana juga kita berada sekarang ini, tidak akan ada kita kalau tidak ada leluhur. Karena leluhur kita juga mungkin mengajarkannya zaman dulu itu suatu kebaikan. Hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke, tidak akan ada hari ini kalau tidak ada masa lalu, dan adanya hari ini karena adanya masa lalu. Ikuti terus perjalanan si Hawu datang ke Cidehem. Itu kena berem. Oh, nilem nih dia. Tambah kurang. Ini karena romeheun.